Jadi dunia ini isinya kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah wanita yang solehah. Sehingga wanita yang solehah itu bukan hanya tiang negara, tapi dunia. Nah, saat ini kalau kita perhatikan, setidaknya ada 3 unsur yang dirusak di dunia modern saat ini. 1, pemudanya, sehingga pemudanya dirusak untuk merusak. Pemudanya tidak lagi kenal lagi, tidak kenal lagi dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan kitab sucinya. Hatinya tidak lagi tertambat di masjid, di rumah-rumah Allah, tetapi pemudanya cenderung kepada kemaksiatan. Maka generasi muda ini dirusak untuk merusak. Padahal yang namanya generasi muda menurut Allah itu ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10 itu. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inilah pemuda yang diidamkan. Inilah pemuda yang benar di sisi Allah, bukan hanya di usia muda, tetapi seseorang di usia muda dan berani meninggalkan kemaksiatan. Itulah pemuda yang sesungguhnya di sisi Allah. Dulu pemuda-pemuda Kahfi itu sampai lari sembunyi dari kemungkaran, dari kedzaliman, dari kemaksiatan. Karena pada waktu itu masyarakatnya ibaratnya itu sudah kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman di mana-mana. Demi mempertahankan akidahnya sampai harus lari. Karena masyarakatnya, lingkungannya sudah tidak ada yang baik. Maka lari. Satu-satunya tempat yang baik untuk akidahnya, keimanannya kepada Allah itu gua. Artinya pelajaran dari ayat itu, pemuda yang sebenarnya, pemuda yang sesungguhnya di sisi Allah itu adalah pemuda yang berani meninggalkan kemaksiatan, pemuda yang berani meninggalkan kezaliman, pemuda yang berani meninggalkan kemungkaran apapun bentuknya, pemuda yang berani meninggalkan lingkungan yang jelek, hijrah pindah menuju lingkungan yang baik, yang senantiasa bisa mengingatkan Allah setiap saat. Itulah pemuda. Pemuda yang dekat kepada Allah, senantiasa bermohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadikanlah petunjuk yang lurus dalam setiap urusanku. Artinya pemuda yang selalu mohon pada Allah ini pemuda yang dekat kepada Allah. Maka wajar pemuda yang seperti ini, yang tumbuh kembangnya dalam penghambaan, kedekatan, ketaatan kepada Allah, wajar dijanjikan oleh Nabi kita kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan
kecuali hanya naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tersebut adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda, orang yang di usia muda tetapi tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah. Maka unsur pertama ini kalau kita lihat sudah dirusak pemuda, generasi penerus. Banyak pemuda yang tidak kenal lagi dengan Allah, tidak kenal lagi dengan aturan Allah, aturan Rasulullah, tidak peduli lagi dengan pedoman hidup yang abadi, yaitu Al-Quran, tidak peduli lagi dengan tuntunan Rasulullah. Bahkan tidak sedikit pemuda yang hatinya tidak suka untuk ke masjid. Naik gunung setinggi apapun banyak pemuda yang sanggup. Masjid ning ngarep omahe lho ra tekan-tekan. Tapi mau kemanapun, entah naik gunung, entah wisata kemana, bahkan sampai ke luar negeri, banyak pemuda yang sampai ke sana. Padahal jarak tempuhnya berjam-jam, mungkin berhari-hari, butuh bekal, butuh biaya, butuh persiapan, butuh tenaga ekstra. Itu sampai kok. Masjid hanya berjarak 20 meter, 25 meter, 50 meter. Apalagi sekarang di setiap kampung itu sudah ada masjid. Itu langkah kakinya itu berat sekali untuk sampai ke masjid. Padahal orang butuh modal. Tidak ada modal, tetapi setiap langkah kakinya terhapus dosanya. Satu langkah kaki yang lain menambah kebaikan. Tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Maka sudah, ini pemuda yang seperti ini dirusak untuk merusak. Unsur yang kedua yang dirusak adalah wanita. Wanitanya disesatkan untuk menyesatkan. Dulu Bani Israel jatuh hancur pertama kali karena tipu daya wanita. Jadi wanitanya disesatkan untuk menyesatkan. Sekarang coba dilihat, sudah tidak malu-malu lagi kaum wanita mengumbar aurat di mana-mana, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sembunyi di balik nama modernitas, kemodernan, sehingga membuka aurat di mana-mana tanpa malu lagi. Kalau kemodernan itu ditandai dengan mengumbar aurat, ketek lho luweh modern. Ketek, kebu, wedus, sapi itu lebih modern, sudah sejak dulu tidak pakai baju. Bahkan sekarang ini banyak yang punya piaraan, hewan piaraan dikelambeni sekarang. Oh pantesan wonge wis ora kelamben, mergane kelambine dienggo ketek. Lah ya, sekarang kan banyak kucing yang diberi pakaian, anjing diberi pakaian, diberi baju. Pantesan menungsone sudah tidak pada berpakaian. Lah kaine wis entek. Maka yang namanya wanita yang diidamkan adalah wanita yang solihah, bukan hanya sebagai tiang negara,
Tetapi puncak kesenangan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah almar'atus sholihah, wanita yang solehah, yang qanitat, tunduk patuh betul kepada Allah, menjaga kehormatannya betul, karena Allah telah menjaga kehormatan wanita tersebut. Unsur ketiga yang dirusak saat ini, mass media. Media massa dirusak. Semua informasi, banyak informasi mengandung fitnah, mengandung kebohongan, mengandung caci maki. Ada kalanya media memberitakan satu kebatilan dibungkus menjadi satu kebenaran diberitakan menjadi seperti satu kebatilan, sehingga sudah tidak takut lagi dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap huruf yang ditulis, setiap kata yang terucap itu akan dicatat. Maka kalau memberitakan informasi satu huruf saja mengandung kebohongan, mengandung kemungkaran, mengandung fitnah, kebenaran dikatakan kebatilan, kebatilan dikatakan kebenaran, maka akan ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari lisan seseorang, melainkan ada raqib atid yang terus mengawasi. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau profesinya sebagai jurnalistik, hati-hati memberitakan satu informasi. Kalau itu kebenaran, katakan kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau itu kebatilan, katakan itu satu kebatilan apapun resiko dan konsekuensinya. Karena tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Hidup di dunia hanya satu kali, hidup kita hanya sebentar sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, menghadap Sang Ilahi untuk mempertanggungjawabkan ucapan kita, penglihatan kita, perbuatan kita, sikap kita. Dunia bukanlah kehidupan yang abadi, semuanya akan mati. Tapi akhirat itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini hanya permainan senda gurau belaka. Maka jangan terlalu larut dalam permainan dunia. Rugi kita kalau terlalu larut dalam permainan dunia ini sehingga melupakan Allah, rugi kita. Coba Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna